Salah satu kewajiban yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan adalah melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ini menjadi sandaran, ya, bukti yang valid tentang eksistensi keislaman kita. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat, maka para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah meninggalkan karena juhud dan menentang. Ya, Bapak enggak sholat, sholat itu enggak penting Pak Ustaz. Sholat itu enggak wajib Pak Ustaz. Bagi saya sholat itu udah enggak wajib Pak Ustaz. Nah ini yang begini ini namanya meninggalkan dalam kondisi juhud dan menentang. Maka para ulama bersepakat, ya, fahuwa kafirun murtaddun bi ijma'il muslimin, yang sedemikian ini hukumnya kafir murtad dengan ijma' di antara para ulama. Ijma' itu berarti tidak ada perbedaan. Dan seorang imam, ya, pemimpin melakukan proses istitabah. Proses istitabah itu dengan tabayun, mengklarifikasi, benar nggak kamu ngomong begini? Kalau benar dianjurkan, udah kamu bertobat. Ya, kamu bertobat. Kalau dia bertobat, bebas dia dari hukuman. Tapi kalau dia tetap dalam kondisi keyakinan yang dia pahami, maka imam akan menjatuhkan hukum riddah, kemurtadan kepada orang tersebut. Wa yataratab alaihi jami'u ahkamal murtadin, dan maka dia pun terimbas, terefek dari semua hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang murtad. Ini poin yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua adalah orang tersebut meninggalkan dalam kondisi takasulan karena malas atau tahawunan karena meremehkan. Ya, disinilah ulama berbeda pendapat, ya, di antara ulama, teman-teman yang berbahagia, walaupun sebenarnya awalnya sepakat, ya, bahwa yang sedemikian ini adalah merupakan dosa besar. A'dhamud dzunub, dosa yang paling agung, wa akbarul kabair, dan dosa paling besarnya dosa besar setelah perbuatan syirik. Ya, bahkan ulama mengatakan wa inna ismahu 'indallahi 'adhamu min ismil qatlin nafs. Bahkan lebih besar daripada dosa membunuh, wa akhdil amwal, mencuri. Bahkan lebih dosa daripada zina, minum khamar. Ini sepakat di titik ini, artinya meninggalkan sholat itu nggak main-main gitu Pak. Walaupun dengan takasulan, artinya bukan juhudan. Ini apa, tetap hukumnya adalah sangat-sangat menjijikkan dan sangat-sangat luar biasa. Nah, yang dikhilafkan ulama bukan antara boleh atau tidak boleh, tapi lebih pada status keislamannya, apa kabar. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya kafir. Sama kayak tadi poin yang pertama. Oh, ini berarti hukumnya adalah kafir. Tidak ada perbedaan menurut pendapat yang pertama. Jadi mau meninggalkan secara juhud dan menentang kafir, meninggalkan secara takasulan juga kafir. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat minoritas. Ya, kalau bisa dibilang hanya sebagian pendapat kecil dari beberapa ulama. Nah, namun demikian pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat yang rajih, dan ini yang diikuti oleh mayoritas ulama dari kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, artinya 4 mazhab mengatakan bukan kafir, tetapi statusnya adalah fasik, menjadi pelaku dosa besar. Adapun dalil yang digunakan oleh mayoritas, atau saya ulangi, oleh kelompok yang pertama dengan mengatakan, oh ini bukan kafir Pak Ustaz. Saya ulangi, pendapat yang pertama mengatakan kafir. Mereka menggunakan beberapa hadis yang dohirnya menunjukkan kekafiran. Contoh misalnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salam. Pembeda antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya teman-teman, faqad kafara juhudan, maka dia telah menjadi kafir secara terang-terangan. Ini dalil-dalil seperti ini yang digunakan oleh kelompok ulama
yang kedua. Tapi kelompok ini, pendapat ini dilemahkan oleh mayoritas ulama, di mana mayoritas ulama mengatakan tidak kafir karena ada beberapa dalil lain yang juga harus dijadikan pertimbangan. Contoh misalnya surah An-Nisa ayat 48 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa di bawah syirik itu apa? Ya semua jenis dosa. Dosa apapun selain dosa syirik berarti dosa di bawah syirik. Berarti termasuk meninggalkan daripada yang namanya ibadah salat. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pelajari dosa di bawah syirik bisa diampuni, berarti tidak menyebabkan kekafiran. Karena kalau kita sudah memahami dosa sebagai sesuatu yang menyebabkan kekafiran, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan hadis. Misal contoh Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya Allah, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Ya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini hadis tentang keutamaan kalimat tauhid yang memastikan orang itu akan masuk surga. Nah, begitu pula tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat. Dari Abu Sa'ad menceritakan, setelah panjang yang menceritakan tentang bab syafaat, di situ fayaquluna, mereka berkata, Rabbana qad akhrajana man amartana. Ya Allah, kami telah mengeluarkan orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan dari api neraka. Jadi setelah nanti udah dimasukkan surga, dimasukkan neraka, tuntas, beberapa saat kemudian Allah dengan rahmatnya memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Ya, jadi subhanallah, falam yabqa fin nari ahadun fihi khair. Maka di dalam neraka tidak tersisa orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya semua yang punya kebaikan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syafaat. Ya, kapan ini terjadinya? Wallahu a'lam. Jadi Bapak juga jangan meremehkan, oh berarti nanti ada syafaat. Tenang aja Pak Ustaz, maksiat enggak apa-apa. Bukan begitu. Ya, kita enggak tahu nih syafaatnya kapan tibanya. Tapi yang jelas Allah kelak suatu ketika akan memerintahkan kepada malaikat keluarkan orang-orang yang baik. Jadi summa qala Allah, kemudian Allah berfirman, syafa'atil malaikah. Ini para malaikat udah ngasih syafaat. Syafa'atil anbiya, para nabi udah ngasih syafaat. Syafa'al mu'minun, orang-orang beriman juga udah ngasih syafaat. Wa baqiya arhamur rahimin, dan tersisalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maksudnya Allah. Allah bilang apa? Kata di dalam hadis Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, kau cari orang yang di dalam neraka masih tersisa kebaikan. Kemudian malaikat bilang, enggak ada ya Allah, udah kami keluarkan semua. Cari walaupun hanya sebiji darah dari keimanan, walaupun sebiji darah dari keimanan. Masya Allah, ya saking rahmatnya Allah kepada kita. Malaikat mencari enggak ketemu-ketemu Pak, sampai suatu ketika malaikat menemukan orang wa qadif taraku hatta saru humamah. Ada orang yang dibakar mungkin saking lamanya mengerak sampai batu arang hitam kecil. Kemudian didatangkan kepadanya yuqalu lahul hayah, air kehidupan. Yusubu alaihim, kemudian disiramkan dia dengan air kehidupan. Fayambatuna kama tambutu al-habba fi hamilis sayil, maka tumbuh kembalilah dari biji arang hitam tadi sesosok manusia seperti tumbuhnya biji yang tersiram oleh air. Masya Allah. Jadi di sini artinya digambarkan bahwa seburuk apapun manusia, selama dia matinya beriman, dia ada potensi untuk masuk surga. Berarti dengan itu maka mereka tidak bisa disebut sebagai orang kafir yang tidak sholat. Ini menunjukkan ada potensi untuk dimasukkan Allah ke dalam surga. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ya. Jadi Bapak juga jangan berpikir, kalau begitu saya maksiat, tidak apa-apa Pak Ustaz.
mau berzina, berjudi, ada masalah. Nanti ujung-ujungnya kan juga masuk surga. Ya, tapi Bapak tidak pernah tahu kapan masuk surga itu. Ya, hati-hati jangan meremehkan, dan api neraka nggak bisa dimain-mainin, Pak. Ya, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, panasnya itu kata beberapa riwayat, andai kata neraka itu dicucuk dengan satu jarum, maka asapnya, ya bukan apinya ya, asapnya akan membuat dunia dan seisinya akan hancur berantakan. Itu asapnya, Pak, bukan apinya. Bayangin ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main begitu. Sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ada sebuah gambaran ya, saya tidak menjelaskan tentang neraka, karena saya jelaskan neraka panjang nih ceritanya. Tapi salah satu yang menjadi renungan buat kita akan coba menarik satu benang ya tentang azab neraka yang paling ringan. Dalam sebuah hadis dikatakan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innar rajula, seorang laki-laki, la yudha tahta akhmasi qadamaihi, ya, jadi diletakkan di bawah telapak kakinya jamrotan, dua batu bara kecil. Jadi dua batu bara kecil aja. Nah, ya, diletakkan di bawah kedua telapak kakinya, yughla minha dimaghuhu, yang saking panasnya batu kecil itu mampu membuat otaknya mendidih. Ma yara ana ahadan asyadu minhu adzaban, dia tidak pernah menyangka, dan dia bahkan mengatakan ini adalah azab yang paling berat. Wa innahu la ahwanu adzaba, padahal ini adalah azab yang paling ringan di mata Allah. Jadi azab paling ringan itu batu kecil diletakkan di telapak kaki, dengan itu otaknya mendidih. Terus gimana dengan jeruan, usus, limpa, babat, paru? Ya Pak, udah jadi coto Makassar. Bisa Bapak bayangkan, otaknya saja mendidih. Ya, Masya Allah, waliyadzubillah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, dengan dalil-dalil yang ada, maka hadis tentang pengkafiran orang yang meninggalkan sholat ditakwil oleh mayoritas ulama. Ini khusus untuk orang yang meninggalkan dalam kondisi juhudan, yaitu menentang daripada kewajiban sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian muncul pertanyaan, emang apa sih bedanya kafir dengan fasik begitu ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, perbedaan itu dibagi menjadi dua bagian, Pak. Ada perbedaan di dunia, ada perbedaan di akhirat. Adapun perbedaan di akhirat, orang yang kafir itu di dalam neraka khalidina fiha abadan, dia kekal selama-lamanya, forever. Di dalam api neraka dia kekal untuk selama-lamanya. Adapun fasik, pelaku dosa besar, dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di nerakanya hanya berbatas pada waktu yang bersifat sementara. Ya, jadi pelaku dosa besar, makanya dijaga pula keimanan kita, ketauhidan kita. Gini ini jangan nanti Bapak kemudian kepedean, aku berarti beriman Pak Ustaz, aman. Terus siapa yang menjamin Bapak nanti sampai meninggal masih beriman? Kan kita nggak tahu juga, Pak. Imam Ali bin Abi Thalib lagi sakit. Ada seorang sahabat bertanya, Imam, andai kata kau meninggal di ranjang ini dalam kondisi beriman, atau kau meninggal depan pintu itu dalam kondisi menjadi orang-orang yang solih atau yang dijamin masuk surga, kau pilih mana? Mati di ranjang beriman, atau mati depan pintu dalam kondisi pasti masuk surga? Kalau beriman belum tentu masuk surga. Artinya masuk surganya bisa jadi melalui proses, ya, dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Tapi kalau mati depan pintu, kau udah pasti masuk surga. Apa jawab beliau? Saya pengen mati di atas ranjang ini aja. Kenapa kau tidak mati depan pintu saja? Itu kan udah dijamin masuk surga. Kata beliau, memang aku berharap dijamin masuk surga, tapi siapa yang menjamin di antara tempat dudukku ini, di antara ranjangku ini sampai ke pintu itu aku masih dalam kondisi beriman kepada Allah. Ini nggak boleh kepedean. Bainal khauf wa roja, di antara khauf dan roja. Khauf itu artinya rasa takut, roja itu artinya rasa harap. Jadi orang Islam itu Pak nggak boleh khauf. Waduh, jangan-jangan aku udah sholat
nggak diterima. Jangan-jangan ibadah aku tetap masuk neraka, itu namanya khauf yang berlebihan. Nah, begitu pula tidak boleh roja yang berlebihan. Roja itu apa? Roja itu terlalu berharap dengan mengatakan nggak masalah lah, maksiat itu pasti diampuni. Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nggak boleh. Jadi yang benar bainal khauf war roja, di antara rasa khauf dan rasa harap, itu yang benar. Jadi pertengahan, nggak boleh terlalu kepedean masuk surga, tapi juga nggak boleh suudzon kita bakal masuk neraka. Itu maksudnya mengkombinasikan di antara dua rasa. Ya, jadi itu tadi Pak poin yang pertama, kalau di akhirat orang yang kafir dia di neraka selama-lamanya. Ya, sering saya sampaikan, sebaik apapun orang kafir, kalau dia mati dalam kondisi kafir, dia masuk neraka. Sebuajingan apapun orang Islam, asalkan dia mati dalam kondisi Islam, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuman bedanya ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk surganya di laundry dulu. Nah, tahu di laundry nggak? Dicuci dulu atas dosa maksiat yang dia lakukan. Jadi Masya Allah Pak, Allah itu adil Pak. Maksiat dibuat Allah tingkatannya ada. Coba saking baiknya Allah itu. Jadi pendosa biasa dengan pendosa banget beda tuh derajat neraka. Sebagaimana surga juga dibagi-bagi sama Allah beda-beda. Ya, ada 8 tingkatan. Jadi kayak begini, mohon maaf nih, ngaji bareng, sholat bareng. Ini belum tentu masuk surganya bareng-bareng. Kalau masuk surganya insya Allah bareng-bareng didoain. Tapi maksudnya surganya itu loh, levelnya belum tentu sama. Nanti ada yang di atas ini, ada yang di bawah. Teriak, oh, Mas, kamu orang BDS kan? Iya. Oh, kamu kalau di atas, aku di bawah. Padahal kita ngajinya kan bareng-bareng tuh sama Ustadz Agus tuh di BDS 2. Iya. Aku kan waktu itu serius dengerin. Kamu kan ngantuk waktu itu kan. Oh ya. Jadi ternyata beda Kak surganya. Ini maksudnya sama-sama masuk surga loh ya. Saya tidak ngomongin neraka loh ya. Tetap masuk surga. Jadi orang ngantuk itu masuk surga. Ya, cuman di surga temennya pada makan, pada minum, dia tidur ngantuk aja di surga itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk urusan akhiratnya. Nah, adapun untuk urusan dunianya, orang yang kafir status keislamannya tercabut, orang yang fasik status keislamannya belum tercabut. Makanya jadi orang Islam hati-hati. Orang yang kafir itu pasti pendosa. Tapi orang yang pendosa belum tentu kafir. Jadi Pak, jadi orang dikit-dikit senangannya mengkafirkan orang Islam. Saya sering bilang, iya, yang kayak orang kafir, syirik, ya, melakukan perbuatan khurafat, percaya pada dukun, ini perbuatan syirik, ini dosa, betul. Tapi tidak semua dosa itu kafir, gitu loh. Setiap kotoran itu kuning, tapi tidak semua yang kuning itu kotoran, gitu loh Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini patut diwaspadai, hati-hati. Karena status hukum nanti akan berbeda Pak. Ketika Bapak mengkafirkan orang, itu ada efeknya. Bahkan Nabi Muhammad mengancam itu, mengqala li akhihi ya kafir, barang siapa memanggil pada saudaranya, woi kafir, faqad ba'a bi ahadihima, maka dia telah mempertaruhkan salah satunya. Kalau yang dipanggil kafir, kafirlah dia. Tapi kalau yang dipanggil kafir ternyata tidak kafir, irtaddat ilaih, maka kekafiran itu akan memantul kepada dirinya. Ya, dalam hadis tentang laknat juga begitu. Siapa melaknat seorang muslim, kata Nabi Muhammad SAW, maka laknat ini akan terbang ke atas langit. Dan ketika di langit ditutup, pintu langit akan tertutup. Kemudian laknat itu akan kembali turun ke bawah, mencari orang yang dilaknat tadi. Kalau memang orang yang dilaknat tadi pantas untuk dilaknat, maka laknat itu akan menimpa pada orang yang dilaknat. Tapi kalau yang dilaknat tadi ternyata tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat itu akan mencari siapa yang melaknatnya. Allah, ya. Hati-hati Bapak. Jangan sembarangan. Apalagi cuma masalah pilkada.
pilpres, pileg, melaknat satu dengan lainnya. Calonnya tiga-tiganya orang Islam, ya, tiga-tiganya orang Islam. Silakan Bapak berijtihad, mana yang menurut Bapak paling baik, selesai. Pak Ustadz, ya, dua-duanya itu ada yang bagus, ada yang jelek. Pilih yang bagus. Dari tiga itu Pak Ustadz, ternyata semuanya bagus. Cari yang terbaik, gitu. Baik, cari yang terbaik. Nah, Tat, oke, kalau itu masih gampang. Tiga-tiganya buruk, Tat. Gimana kami? Cari yang keburukannya minimal tidak mendolimi umat Islam. Nah, dari tiga tadi Bapak ijtihadkan. Tat, nanti kalau kami milih ternyata pilihan kami benar, oke lah. Kalau pilihan kami ternyata salah, gimana Pak Ustadz? Kami coblos, kelihatannya orang baik, ternyata dia orang jahat. Berarti kami ini ikut turun andil dalam mensukseskan orang jahat menjadi pemimpin. Dosa lah kami. Pak, tergantung. Kalau Bapak memilih dikarenakan ijtihad, nggak begitu cara mainnya. Kalau berdasarkan ijtihad, tahu ijtihad? Ijtihad itu upaya yang mentok, yang mendalam untuk mencari kebenaran, ya. Maka kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah bukan dapat dosa, tapi dapat 1 pahala. Man ijtahada, barang siapa yang berijtihad, fa asaba, kemudian dia benar, falahu ajron, baginya 2 pahala. Wa in akhta, namun jika dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Itu ijtihad. Bapak googling lah. Tiga-tiganya kan pejabat publik. 1 gubernur Jakarta, 1 gubernur Jawa Tengah, 1 Menhan. Bapak cari saja. Jejak digitalnya kayak apa kelakuannya. Ada semua, itu namanya ijtihad, Pak. Maka kalau ijtihad tidak ada dosa. Orang kita berijtihad kok. Nah, beda lagi kalau Bapak nyoblos karena fulus. Afafun dengan fulus, mulus. Watang fafulus, mangfush. Ya, yang ini beda. Bapak coblos, mohon maaf. Dah Pak, coblos saya aja. Nih, saya kasih duit nih. Gimana kalau terima dana dari caleg begitu Pak Ustaz? Ya kan? Maka bapak-bapak tergantung. Kalau tidak ada komitmen dia kasih, ya namanya caleg manusia, mau bersedekah sewat kita. Nih Pak Ustaz, saya ada baju nih buat Ustaz. Ya sudah, tapi dia caleg Pak Ustaz. Emang masalahnya apa? Orang dia manusia, dia mau bersedekah, silakan. Ya nggak boleh itu kalau ada komitmen Pak. Nih Pak Ustaz, saya kasih baju, nanti coblos saya. Nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu namanya riswah, sogokan. Ar-rasi wal murtasi kulum finar, yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Nggak boleh. Ya sudah, kalau gitu gini aja, saya terima duitnya, tapi saya tidak coblos dia. Itu namanya khianat. Mau lari kemana kau? Kau coblos riswah, tidak kau coblos khianat. Selesai sudah. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang benar kita nggak menerima apa-apa yang berbau komitmen. Sekali lagi, yang ada komitmen. Kenapa muka bapak kayak tidak enak begini? Kayaknya udah nerima semua orang-orangnya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, di rumah saya itu Pak, sebelah kanan seret dapat semuanya. Sebelah kiri rumah saya itu dapat semua. Rumah saya itu dilompatin ya Pak. Ya, dipikir saya nolak begitu. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, tadi kita ngomong sholat, kenapa tembus ke pilkada ini Pak? Jadi teman-teman yang berbahagia, ternyata efeknya di dunia statusnya tercabut. Oh, tadi kita ngomong jangan gampang melaknat orang, jangan gampang mengkafirkan orang. Hati mulut dijaga. Ya Pak, ada sebuah ucapan indah. Ya, ada sebuah ucapan indah murid kepada gurunya. Syekh, ada orang melakukan kemaksiatan. Mungkin saja dengan kemaksiatan itu dia kafir. Bukankah tidak mengkafirkan orang kafir itu dosa? Kata syekhnya betul.
tidak mengkafirkan orang kafir itu dosa, tapi dosa mengkafirkan orang yang belum tentu kafir jauh lebih dosa daripada mengkafirkan orang, tidak mengkafirkan orang yang ternyata dia tidak, yang ternyata dia kafir. Salah dalam mencintai itu lebih baik daripada salah dalam membenci. Faham gak? Lah terserah bapak lah, capek saya ngomongnya. Pokoknya begitu. Salah dalam mencintai, ya, itu lebih baik daripada kita salah dalam membenci. Maksudnya gimana, Tat? Ya mohon maaf teman-teman yang berbahagia. Misal contoh, saya mencintai seseorang yang saya anggap baik, ternyata dia jahat. Itu lebih baik, Pak, daripada saya menganggap jahat orang yang ternyata dia baik. Dalam Islam begitu konsep dasarnya. Makanya mohon maaf, Pak, berzina pun depan mata, kalau bapak belum punya 4 orang saksi, bapak nggak boleh ngomong dia berzina. Di Islam begitu. Lebih baik tidak menghukum orang yang pasti bersalah daripada kita menghukum orang yang belum tentu bersalah. Makanya ada kaidah dalam fikih, al-hudud tudra bi syubhat, bahwa had itu akan dihapuskan dengan adanya syubhat, potensi untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi nggak boleh mengkafirkan orang, karena ternyata mengkafirkan orang ini efeknya besar. Satu, maka bapak menghilangkan perwaliannya. Oh iya, kalau orang murtad itu perwaliannya hilang terhadap putrinya, Pak. Nggak boleh. Jadi misal contoh nih, ada anak gadis perempuan mualaf, bapaknya kafir, dia mau nikah. Boleh Pak Ustaz dia menikah si anak perempuan ini tadi dengan menggunakan wali bapaknya? Nggak boleh. Ini bapak kandung, Pak Ustaz, nggak boleh. Karena perwalian itu, Pak, akan gugur dengan beda agama. Nah, terus yang menikahkan siapa, Pak? Wali hakim. Ya, yang menikahkan adalah wali hakim. Saya pernah nangani kasus begini, dan jadi ada anak perempuan mualaf dan keluarganya, bapaknya udah mulai nerima, istrinya mualaf tapi akur gitu lah sama bapaknya. Sampai suatu ketika, Pak, ya, dia mau menikah, dia datang ke rumah saya, Pak Ustadz, saya berharap kalau bisa bapak saya menjadi wali. Saya bilang, mohon maaf, Pak, nggak bisa. Tapi ini bapak kandung saya, Pak Ustadz. Ya, tapi perwaliannya gugur. Ya, kalau berbeda agama. Seperti itu. Ya, mau nangis, mau apa, ya nggak bisa. Ya, gini aja. Nanti waktu akad nikah, bapakmu tetap datang di samping kamu. Ya, bapakmu tetap datang, tapi nanti yang mewalikan tetap dari pihak penghulu atau pihak wali hakim. Nanti masalah bapakmu kasih mic misalnya contoh untuk memberi sambutannya, melepaskan kamu, menyerahkan kamu kepada calon suami kamu, nggak apa-apa. Ya, misalnya bapaknya berkata, aku lepaskan hari ini nak, kau mudah-mudahan keluargamu sakinah, mawaddah warahmah. Ini orang kafir yang soleh ini, Pak, ya. Sakinah, mawaddah warahmah, jaga rumah tangga ini dengan baik. Nah, jadi biar dia merasa jadi bapak gitu ya. Tapi untuk yang akad begini tidak boleh orang kafir. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bapak mengkafirkan orang, berarti bapak menafikan warisnya. Karena orang kafir itu tidak bisa berwaris pada orang Islam, dan orang Islam tidak bisa berwaris pada orang kafir. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, la yarisul muslimul kafir, tidak boleh seorang muslim mewarisi hartanya pada orang kafir. Walal kafirul muslim, dan orang kafir tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang muslim. Jadi terputus hak warisnya. Walaupun itu bapak kandung. Kemarin itu ada juga sama kasusnya kayak tadi, perempuan Chinese bilang, bapak saya masih Chinese, kafir Pak Ustadz, agamanya Konghucu, saya sudah muslimah. Nanti kalau bapak saya meninggal, apa saya nggak dapat waris Pak Ustadz? Nggak dapat. Nah, tapi kalau saudara kamu kemudian memberikan sebagian harta kepada kamu, itu hibah, silakan aja. Tapi dalam status sebagai waris, kamu nggak berhak untuk menuntut. Ini memang masalah-masalah kayak gini agak susah, Pak, agak pelik. Dan ketepatan kami diminta juga untuk menjadi konsultan di teman-teman komunitas
Lao Tse, ya, Chinese Muslim yang ada di Bandung. Beberapa waktu yang lalu kami juga pernah diundang di Lembang, ya, mereka ngadakan kayak camp mu'alaf begitu. Ada 100 orang Chinese semuanya Chinese, semuanya mu'alaf. Ada sebagian yang masih baru mau masuk Islam juga ada. Jadi subhanallah, kita sharing di sana, banyak ngobrol dengan mereka, dan salah satu yang membuat ngenes itu ya ini yang kita bahas ini. Jadi mereka nggak bisa dapat waris. Ya Allah, ya, perjuangannya luar biasa, Pak. Ngeri. Jadi kita ini jadi ustadz ini kayak nggak ada harganya, karena kita nggak merasakan perjuangan kayak beliau-beliau ini. Ada perempuan itu, ada cerita ini, Pak. Ini kalau Bapak mau diceritain, saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya Bapak nggak mau, ya sudah. Kalau gitu nggak jadi cerita. Nggak, kalau mau enggak gitu loh, Pak. Nggak bisa, udah telat, males ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya itu Jessica. Ya, Jessica, seorang wanita Chinese berumur 23 tahun. Insyaallah. Jadi baru 23 udah mu'alaf. 23 itu temannya masih sibuk main Mobile Legend, ya, dia udah mu'alaf. Dia anaknya pendeta, Pak. Anak pendeta, tapi bapaknya mati. Maka dititipkan dengan pamannya juga pendeta. Jadi dia anak gereja, sekolah minggu, sekolah gereja itu. Kalau bahasa kita santri lah, ya. Jadi artinya dia penganut Kristen yang taat, sampai suatu ketika dia ini banyak belajar dan mulai mengkritisi tentang masalah Trinitas. Saya ini orangnya logis, Pak Ustadz. Walaupun saya ini Nasrani, tapi saya logis. Otak saya tetap jalan. Saya tidak bisa terima dengan dogma, walaupun itu dogma, kalau dogma itu bertentangan dengan logika saya. Tentang Trinitas itu membuat saya bingung sebenarnya. Saya tanya dengan Pak Pendeta itu, Pak Pendeta gimana 3 tapi 1? 1 tapi 3? Itu pakai bahasa matematika versi manapun tidak ketemu. Akhirnya Pak Pendeta itu menjelaskan ke saya, loh, kenapa nggak masuk akal, Jess? Logikanya begini aja. Air ketika diletakkan dalam bentuk seperti ini namanya benda apa? Bapak sekali lagi nggak jawab, saya pulang, ya. Saya ulangin. Ini air begini, Pak, namanya benda apa ini? Benda cair. Ya kan? Saya taruh di kulkas, dia membeku. Ketika dia beku namanya benda apa? Benda padat. Saya taruh di luar, kena matahari dia menguap, namanya benda apa? Benda gas, benda uap, ya. Baik, namanya benda gas. Kata Bapak Pendeta, apa bedanya dengan Yesus, dengan Allah? Allah di langit berbentuk Allah, Allah dalam semesta berbentuk Roh Kudus, Allah di dunia berbentuk Yesus. Sama seperti itu. Itulah maksudnya 3 tapi 1. Ini Bapak kayaknya mulai terpengaruh juga nih, lihat mukanya kok kayak bingung gitu. Pak, Bapak terpengaruh, Bapak bingung, Bapak tidak ngerti ilmunya. Jessica orang pinter, tidak mau dia terima. Pak Pendeta, mohon maaf, itu 2 hal yang berbeda. Pak Pendeta lagi menjelaskan satu zat dengan 3 karakternya, tapi bukan dengan 3 kepribadiannya. Maksudnya gimana? Itu sama aja kayak Agus Khairul Huda di depan jamaah sebagai ustaz, tapi di depan istri saya sebagai suami, di depan anak saya sebagai bapak, di depan gadis-gadis sebagai idola. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa, Pak? Jadi artinya Agus Khairul Huda tetap 1, nggak 2 dia. Tapi sifatnya, karakternya yang berbeda. Kepribadiannya 1. Nah, kalau itu benar, Pak Pendeta. Itu sama kayak gini, kayak air tadi. Dia bentuknya cair, betul. Tapi air ini secara rumus kimia, fisika, rumus kimianya apa nih, Pak? H2O. Ketika dia cair, dia H2O ini. Nggak berubah. Ketika dia padat, tetap H2O. Ketika dia menguap, dia tetap H2O. Berarti zatnya 1, sifatnya aja yang berbeda-beda. Itu sama kayak Agus Khairul Huda 1, tapi bisa menjadi bapak, bisa menjadi guru, bisa menjadi suami. Itu namanya karakter. Tapi kepribadiannya 1, ya Agus Khairul Huda yang ini.
Nah sedangkan mohon maaf, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus itu sekarang kepribadiannya sama atau beda? Karena kalau Anda berbeda, berarti mereka sebenarnya tiga kepribadian. Tapi kalau sebenarnya sama, berarti waktu Yesus disalib, apakah Tuhan Bapa di surga juga tersalib? Paham maksudnya, Pak? Itu yang membuat Yesus mengingkari dengan perkataan Eli, Eli lima sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan Bapa dengan satu kepribadian yang sama, kenapa dia memanggil Tuhannya, memanggil dirinya? Paham maksudnya? Alah, terserah Bapak lah ya. Kayaknya temanya ketinggian, makanya bingung dia. Jadi seperti itu, akhirnya Jessica Pak nggak terima. Masya Allah, perjuangannya itu yang saya ngeri. Ketika ketangkep basah dia sholat sama pamannya, diusir dari rumah itu. Perempuan Pak, perempuan umurnya 20-an, 20 tahun. Diusir, sekolahnya diputus, kuliahnya diputus, kartu kreditnya diputus. Saya pernah ngemper pinggir jalan Pak Ustadz. Akhirnya saya pun diselamatkan oleh salah satu teman-teman dari Lautse, diberi tempat tinggal, disupport, dan akhirnya saya menjadi muslimah seperti ini dengan keadaan saya seperti ini, Masya Allah. Ya, kayak gitu Pak perjuangan. Kita ini jadi orang Islam, ya gratisan. Tinggal dalam kondisi beriman, bapak mama kita beriman, tinggal di kota Balikpapan beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba, ya kan? Jalanan tidak selesai-selesai ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ya teman-teman yang dirahmati Allah, ya Pak, Nabi Muhammad itu membangun Khandaq itu, parit yang mengelilingi kota Madinah, itu 1 hari 1 malam selesai, itu nggak pakai alat berat itu. Ini pakai alat berat tidak selesai-selesai ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu tadi ya jamaah yang kedua. Yang ketiga, haram masuk Makkah. Jadi kalau udah kafir tidak boleh masuk Makkah. Jadi ada hukum ini, nggak main-main ini Pak. Kemudian yang keempat, keharaman sesembelihannya. Nah, ya kan? Keharaman sesembelihannya. Yang kelima, masalah pemulasaraan mayatnya. Kalau dia kafir tidak boleh disolati. Tapi kalau dia pelaku dosa besar, sebuah jingan apapun kelakuannya tetap disolati. Tetap mati dalam kondisi mabuk, oplosan, tetap disolatin. Matinya bunuh diri, tetap disolatin. Mati dalam kondisi berzina, ada itu. Ditemukan seorang pemuda berzina dengan seorang nenek-nenek tua di sebuah hotel, mulutnya mengeluarkan busa. Setelah diotopsi ternyata keracunan susu kadaluarsa ya. Maksudnya susu beruang. Sebelum berzina dia minum susu beruang, susu nenek sembarangan aja ya. Jadi seperti itu. Kemudian masih banyak lah ya hukum-hukum yang lain, termasuk juga terjadinya fasakh dalam pernikahan. Suami istri kalau satu murtad, batal pernikahan secara otomatis. Ini bukan talak ini ya, langsung otomatis batal. Bapak punya istri, naudzubillah, summa naudzubillah, murtad, maka bapak wajib untuk menjaga diri, tidak melakukan hubungan dengan dia sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau dia nggak mau bertobat, ya berarti putus, tidak ada pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, insyaallah ini yang bisa kami sampaikan dalam bintang santai di subuh yang penuh berkah di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita di pagi hari ini. Tafadhol jamaah yang mau bertanya, boleh dari yang berkaitan saya sampaikan maupun di luar tema kami persilakan. Silakan jamaah. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik dulu gitu. Masalahnya seperti di sekolah kami juga masjid.
Tapi kebanyakan di sini itu sholatnya di ruangan, tidak di masjid. Karena saya bahwa sebagai syiar, begitu bahwa itu adalah bisa memberikan sebenarnya motivasi buat sesuanya. Tapi ada perkataan bahwa kita akan meminta sebagai kita ada sholatnya di rumah. Bisa melakukan rumah di isinya atau tempat kerja yang berada di tempat spesifik sekali. Di situ tempat kerja, di situ tempat sekolah. Seperti itu, karena misalnya itu ada masjid yang segera digunakan untuk diskusi dan sesuatu. Polisi Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, ya, memahami hadis itu nggak boleh kita pahami secara potong-potongan ya. Ada memang hadis yang mengatakan sebaik-baik sholatnya perempuan itu ada di rumah dibandingkan dengan di masjid. Bahkan lanjutannya ada di kamar lebih afdal daripada di rumah. Ya, karena itu astar, lebih menutup pada seorang wanita dibandingkan dia keluar. Ini hadis, oke. Kita pegang hadis ini sahih. Tapi Bapak juga harus membandingkan dengan hadis yang lain. Di mana praktek contoh langsung yang dilakukan oleh Bunda Aisyah sebagai istri Nabi dan menjadi wanita termulia, terfakih yang pernah ada. Wanita yang paling ngerti ilmu fikih itu Bunda Aisyah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan para sahabat-sahabat pun mereka belajar. Abu Musa al-Asy'ari itu belajar daripada Bunda Aisyah. Ya, Ibn Zubair itu belajar kepada Bunda Aisyah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, beliau ternyata mencontohkannya sholatnya di masjid. Dan beliau minta izin kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengizinkan. Dan parahnya lagi, Rasulullah melarang laki-laki, melarang perempuan menuju ke masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah engkau melarang istri-istrimu untuk berangkat menuju ke masjid Allah. Itu perintah dari Nabi begitu. Nah, terus digabungkan gimana? Digabungkan bahwa perempuan mendapatkan keringanan untuk tidak ke masjid, itu betul. Betul, sampai di sini nggak salah. Tapi mohon maaf, jangan mempermainkan dalil. Akhirnya sudah perempuan sholat di rumah aja. Seakan-akan perempuan itu kayak meremehkan pahala ke masjid, sedangkan Bunda Aisyah saja sholat subuhnya ke masjid. Begitu, itu poinnya. Nah, kemudian teman-teman yang berbahagia, gimana kita menarik garis kesimpulan? Kata para ulama, perempuan sholatnya lebih afdal di rumah kalau dengan keluarnya menimbulkan fitnah dan syahwat. Nah, yang lucu dalam contoh kasus Bapak sampaikan tadi, dia dari rumah nih berangkat ke sekolah, tidak ada fitnah dan tidak ada syahwat. Tapi dari sekolah mau sholat ke masjid takut menimbulkan fitnah dan syahwat. Emang kalau umur begini lagi lucu-lucunya ini memang Pak ya. Jadi maksudnya apa? Berarti nggak konsisten gitu loh. Ya, maka berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, kami pertegas kembali bahwa dalil tentang keutamaan perempuan sholat di rumah itu tidak mutlak begitu. Itu dengan catatan menimbulkan fitnah dan syahwat. Adapun kalau tidak ada fitnah dan tidak ada syahwat, maka perempuan memiliki hak untuk ke masjid. Bunda Aisyah sholat subuh berangkat ke masjid. Bunda Aisyah nyolatin sahabat Nabi ketika meninggal dibawa ke masjid. Jadi waktu itu Bunda Aisyah nyolatin sahabat ini ke masjid. Ya, waktu itu sampai ada seorang sahabat mengingkari, kok ini disolatin di masjid? Kata Bunda Aisyah, ma'asra manasyanas. Betapa kalian itu manusia yang cepat lupa. Bukankah Nabi dulu menyolati Fulan bin Fulan juga di masjid? Berarti waktu itu Bunda Aisyah ada di masjid. Dalam sholat gerhana, Asma binti Abi Bakar mencari Bunda Aisyah. Tiba-tiba kutemukan Aisyah ada di masjid melaksanakan sholat gerhana. Dalam sholat Id, Nabi Muhammad memerintahkan membawa peserta perempuan-perempuan ke masjid atau ke lapangan. Ya kan? Hatta al-huyat, bahkan sampai seorang wanita yang datang bulan. Diperintahkan fayahtazilna sholat walaupun tidak sholat. Ya, dan yang kelima yang paling terakhir adalah Bunda Aisyah dan para istri-istri Nabi lainnya melaksanakan i'tikaf. Lebih parah mana coba i'tikaf? Di dalam masjid. Jadi kesimpulannya begini, perempuan punya hak untuk tidak ke masjid. Betul. Tapi apabila dia berangkat ke masjid, perempuan tidak dilarang. Jangan nanti perempuan diberikan keringanan tidak ke masjid, kemudian diambil hukum perempuan ke masjid hukumnya dosa.
hukumnya haram, menimbulkan fitnah. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan agar kita tidak salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Yang pertama, dari sejarah keluarga itu karena telah menikah di agama yang berkurang, yang lakinya Nasrani, yang berkurang jelas. Juga pada saat menikah, ini yang kalau oleh perempuan ini ikuti suaminya, mereka menikah dengan orang Nasrani. Tidak lama kemudian istrinya kembali jadi muslimah. Dalam bulan hidupnya dari keluarga itu, ya suaminya bekerja, istrinya sholat. Dia punya anak, ada lebih satu. Anaknya ada pilihan, ada ikut suaminya, ada ikut istrinya. Itu bagaimana dalam perjalanan hidupnya? Yang pertama. Yang kedua, itu kadang orang tidak sadar karena hubungan pertemanan dan keluarga yang dengan pertetanggaan, kedua tetangganya adalah orang Nasrani dengan banyak agama Islam. Pada suatu ketika yang Nasrani juga meninggal dunia, yang Islam datang sebelah kasih orang tuanya itu nyambung, kan surganya beda ya. Baik. Ini kayak acara Mama Dede jadinya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yang pertama tadi, pernikahan beda agama, teman-teman, hukumnya adalah haram. Ya, saya tahu ada ulama yang memperbolehkan pernikahan beda agama, diperbolehkan kalau itu ahlul kitab. Memang betul Pak, ahlul kitab diperbolehkan, wal muhsanatu wal muhsanatu, dan wanita-wanita terjaga ya dari orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian. Begitu dalam surat Al-Maidah. Diperbolehkan kita menikah dengan ahlul kitab. Cuman ahlul kitab itu ahlul kitab yang mana? Definisi ahlul kitab yang disampaikan Imam Syafi'i adalah orang Kristen, orang Yahudi yang bergaris nasab keturunan dari Bani Israel. Jadi artinya, mohon maaf, tidak semua Kristen Yahudi itu ahlul kitab, termasuk yang ada di Indonesia. Mereka bukan ahlul kitab. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia haram menikah beda agama di Indonesia. Ya, kecuali kalau ahlul kitab yang asli, yang kayak ada di Israel, yang ada di Yaman, yang ada di Palestina, dan lain sebagainya. Ini ahlul kitab memang yang keturunan bergaris nasab dari Bani Israel, itu diperbolehkan ya. Oke, itu poinnya. Jadi pernikahan itu tidak sah. Pernikahan beda agama tidak sah. Saya bilang pernikahan beda agama pasti tidak akan langgeng karena beda prinsip. Tapi ini langgeng Pak, berarti kalau begitu bukan pernikahan beda agama, pernikahan sama-sama nggak punya agama. Iya Pak, karena orang Kristen yang taat beragama pun nggak bakal sudi nikah sama Anda, apalagi saya ustadznya, begitu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pernikahan itu batil, tidak sah. Mohon maaf, walaupun ini nanti sebagian ikut bapaknya, sebagian ikut ibunya, itu menunjukkan inkonsistensi dalam beragama. Ya, ini agama bukan kayak model puzzle yang bisa dipasang satu-satu begitu, nggak bisa. Jadi apa yang terjadi? Ya zina. Pernikahan yang batil, tidak sah, ya. Dan kita wajib mengingkarinya kalau memang kita mengetahui kejadian yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mendoakan orang yang berbeda agama itu tidak sah, haram dan tidak sah. Ya, mendoakan itu hanya terkoneksi apabila satu yang mendoakan muslim, yang didoakan muslim, itu baru nyampe. Surat Al-Hasr ayat yang ke-10. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka orang-orang yang tiba setelahnya. Mereka berkata, Tuhan ampuni dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara kami yang sudah mati dengan keimanan. Artinya kalau mati tidak iman, tidak boleh, tidak terima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrati Bapak Yesus bin Yesua, Al-Fatihah. Gak bisa. Gak bakal nyampe doanya gitu. Mana dalilnya Pak Ustadz? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,
Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak diperkenankan baik Nabi maupun orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu li qurba, walaupun itu kerabatnya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata mereka adalah penghuni neraka jahim. Kapan? Orang kafir itu pasti masuk nerakanya kapan? Kalau sudah mati. Jadi setelah mati nggak boleh didoakan. Kalau masih hidup silakan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya bapakku yang bernama bla bla bla. Boleh. Tapi kalau udah mati nggak boleh. Wa kana istighfaru Ibrahim li abi, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya Azar illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah, kecuali janji yang dijanjikan Ibrahim kepada bapaknya. Jadi Ibrahim itu pernah berjanji, Bapak, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tapi ketika nyata bahwa bapaknya udah menjadi musuh Allah, maksudnya udah mati, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Artinya nggak mendoakan bapaknya. Jadi jelas ya, mendoakan orang kafir yang sudah mati hukumnya adalah haram. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman yang berbahagia, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama, dan kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa qina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت اقضي الحاجات اقضي حاجتنا وحاجتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ألعن الكفرة المبتدعة والمشركين وبني إسرائيل واليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر بني إسرائيل. اللهم زلزل قلوبهم. اللهم شدد شملهم. اللهم يا أرحم الراحمين ضعف قلوبهم. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجاتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا له المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.